Kita bersyukur pada Tuhan, saudara, pagi hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di minggu pertama, di bulan yang baru, saudara. Kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Bahkan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, anugerah kesetiaan-Mu yang terus menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh ada hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami, persekutuan kami di tempat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu yang dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan kami, layakkan setiap kami, biar kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap bentuk pekerjaan kuasa gelap, niat jahat, orang jahat yang coba mengganggu ibadah kami, apapun itu Tuhan, bersatu hati kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa yang Tuhan beri bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi sama-sama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita mau belajar sama-sama pujian ini kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama Tuhan, terutama bagi. Biar saudara saja jemaat Tuhan, penyertaan.
sama-sama katakan menyertai anugerah-Mu. Kami nikmati anugerah Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Hari ini, saudara, kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup hari ini karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghargai setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat di setiap hidup kami. Kami bersyukur. Anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa sebagai persembahan yang harum di hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama sambil saudara mengangkat tanganmu, katakan pujian anugerah. Anugerah-Mu, nikmati anugerah Tuhan pagi hari ini, saudara. Anugerah-Mu, amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Mari mulai nikmati anugerah Tuhan pagi hari ini, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu pagi hari ini, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Kami menyembah. Mari mengalir bersama-sama saudara. Mari mengalir lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami memuji. Shikarala bayara la bayara la bayara la
kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari saudara satu hati sembah Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalir Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sejenak pribadi lepas pribadi. Ambil waktumu dengan Tuhan, 2-3 menit. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik saudara. Dia Bapa yang setia. Dia tahu cara memberkati kita. Dia tahu cara menolong setiap kita. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dengan penuh keyakinan, Kau tunjuk. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Dia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Ini setiap iman kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Amin Tuhan. Diakan yang ku perlu. Kau setia,
selamanya. Lagi kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau lagi kau setia, kau setia, kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sorak-sorak yang dahsyat bagi kesetiaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau katakan Tuhan benar Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Lihat kiri kanan saudara dulu, kasih salam yang manis. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujianmu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu Tuhan. Beri keku. Kita mau terbang bersama Tuhan pagi hari ini. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Mari bertepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan Engkau kekuatan setiap kami. Mari saudara saya katakan firman. Firman-Mu Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Kami menantikan Engkau Tuhan. Beri kekuatan. Boleh sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Kami aman Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Mari katakan dengan imanmu, jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Angkat tanganmu. Ku kan terbang, amin, tinggi di awan bersama-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Kami aman Tuhan. Dalam butuh. Sekali lagi katakan. Ku kan terbang tinggi di awan. Oh,
menyambut Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, saudara. Amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang bersukacita silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Awal bulan saudara mesti penuh semangat, amin. Sampai akhir bulan juga harus tetap semangat, saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, saudara, diberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati sukacita Tuhan di tempat ini. Sukacita Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi bersama-sama semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari biar saudara saja katakan pujian ini. Semusim berlalu, jemaat Tuhan. Semusim berlalu. Amin Tuhan. Engkau yang pelihara setiap hidup kami Tuhan, hari lepas hari. Mari bersama-sama, mari berdiri sekali lagi. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Bersyukur terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami syukuri, kami mengenal-Mu Tuhan. Dan kami ingat keadaan kami hari ini karena pertolongan-Mu Tuhan. Inilah yang selalu kami syukuri. Jika hati kami selalu ingat akan Engkau. Jika pikiran kami selalu memikirkan akan Engkau ya Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus bekerja di hati kami. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian kami telah naik dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan siap menjawab apa yang menjadi tantangan hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu disampaikan sesuai dengan kehendak Roh-Mu. Dan bukan kehendak kami, tetapi Tuhanlah yang berfirman bagi kami. Kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, layakan Tuhan. Dan kami semua yang hadir, buka hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menerima firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tidak terasa 1 bulan. Memang waktu ini ya, tidak terasa. Sepertinya belum lama kita perjamuan di bulan yang lalu. Apalagi Pak Dokter ini tiap hari sibuk-sibuk. Masuk dalam ruangan, keluar sudah gelap. Masuk lagi, keluar sudah mau tidur lagi. Ya. Saudara dikasih Tuhan, sehingga waktu kita tidak rasa. Nah, saya berterima kasih atas kesempatan yang selalu diberikan kepada saya untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Di setiap awal bulan kita boleh memperingati kematian Tuhan. Karena setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita memperingati kematian Tuhan. Amin. Nah, bukan kita setiap hari kematian baru kita makan roti, tidak. Setiap kita makan roti dan minum anggur itu kita memperingati hari kematian Tuhan. Jadi tidak terbatas. Kapan kita mau makan roti, kapan kita minum roti, itu harus kita lakukan. Bukan hanya awal bulan saja. Maupun saudara dikasih Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, kita bikin Tuhan, terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu. Supaya apa saudara? Haleluya. Karena itu firman Tuhan katakan setiap kali kamu makan, minum, kamu memperingati kematian Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Bukan karena tanggal muda, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Terima berkat Tuhan. Kadang-kadang di gereja kalau dengar firman Tuhan orang yang dimarah. Ada yang dengar firman Tuhan sambil korek-korek kukunya, seperti orang yang dimarah. Padahal firman Tuhan ini adalah berkat, keras, dan bagaimanapun firman Tuhan itu, ingat firman Tuhan itu adalah berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita akan baca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyang. Amin. Kita ini ada di akhir zaman. Bukan cuma di akhir zaman, tapi di ujung daripada akhir zaman. Karena akhir zaman itu sejak zaman Roh
Tuhan diturunkan di loteng Yerusalem. Itu sudah mulai awal akhir zaman. Nah, kita ada di ujung akhir zaman, di mana nubuatan-nubuatan mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Amin. Masa-masa yang sulit. Orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan melakukan kejahatan. Kejahatan dianggap suatu kebaikan. Nah, itu di akhir zaman, saudara. Ya, di ujung akhir zaman. Tapi Daud ada di zaman anak, ya. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Daud mengerti sekali tentang dekat Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri judul hanya dekat Allah aku tenang. Daud orang-orang yang sangat berpengalaman sekali dekat dengan Tuhan. Bukan cuma di saat dia senang, tapi di saat dia susah, dia tahu bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Ya, dia dari kecil sudah dibuang, sudah tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Daud yang kecil disuruh mengembalakan kambing domba yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Disuruh di tempat yang jauh, di mana di sana ada singa, ada beruang. Ya, secara manusia Daud akan kecewa dengan keluarganya. Masa saya yang paling kecil, ya, disuruh bergembala kambing domba. Yang sana besar-besar dibiarkan, disayangi, saudara. Tapi waktu itu Daud tidak menangkap itu sebagai suatu hal yang menyakitkan. Tapi dia memanfaatkan itu untuk dia lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ketika dia tahu bahwa dia persoalan yang dia hadapi di dalam keluarganya dan dia dibuang untuk menjadi gembala kambing domba di padang gurun, dia tahu ini kesempatan bagi dia untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang mau dekat dengan Tuhan selalu tersingkir, ya. Daud, Yusuf, ya. Tapi itulah cara Tuhan bagaimana dia supaya dia dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau dia tidak terpisah dari keluarganya, dia mungkin selalu mengandalkan papanya, mengandalkan teman-temannya, mengandalkan keluarganya. Tapi di saat dia terpisah dari keluarganya, di situ dia mulai tahu bahwa dia perlu dekat dengan Tuhan. Dia di saat juga dia jadi raja Israel. Sampai pintu gerbang istana, di samping kiri pengawal-pengawal yang kuat. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ini yang perlu kita. Hanya dekat Allah saja. Tidak ada bahagiakan, tetapi tidak lama. Kita kembali dari situ, pasti kita akan merasa lagi tidak aman. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Mengapa kita harus dekat dengan Allah? Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Yang pertama, karena kita tahu kita terbatas. Amin. Kalau orang tahu dia terbatas, dia akan cari Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Kalau dia tahu bahwa dia lemah, dia tidak berdaya, dia akan cari tahu di mana dia bisa berpegang, saudara. Di mana tangannya bisa memegang sehingga dia bisa kuat. Dan tidak ada sandaran yang terkuat, hanya dekat Allah saja. Karena kita terbatas. Yang pertama, manusia tidak tahu apa keterbatasan kita. Yang pertama, manusia tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Amin. Setinggi ilmu kita mempelajari tentang segala sesuatu, tidak ada manusia pun yang tahu apa yang terjadi satu detik ke depan. Amin. Inilah keterbatasan manusia. Tidak ada satu manusia yang tahu satu detik dia akan berhasil. Tidak ada satu manusia tahu satu detik dia akan mati.
Tidak ada satu manusia yang tahu bahwa satu detik kemudian dia akan terjungkal dan jatuh. Kalau kita dengar di mana-mana saudara dikasih Tuhan, orang sehat-sehat tiba-tiba ditemukan di kamar mandi sudah tidak bernyawa. Kenapa? Mungkin jatuh, kepalanya terbentur. Itu hanya hitungan detik. Pak, jatuh langsung hilang ingatan, nyawa berangkat. Itulah keterbatasan manusia saudara dikasih Tuhan. Coba kita baca dalam Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 14. Ayat 13 mulai saya baca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu manusia. Ya. Sudah betul kalau kita bekerja, memang kita bekerja, kita berharap bahwa kita masih hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau hidup rohani kita, kehidupan kita di dunia ini, kita tahu, kita harus yakin dalam hidup kita. Dan itu pasti, satu detik pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Oleh sebab itu kita ini terbatas. Manusia terbatas, saudara dikasih Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Coba baca. Bagus kita baku bantu ya. Satu Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Ya, jangan takut-takut kalau disuruh baca. Baik, saya baca. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara dikasih, itulah keterbatasan kita. Tiba-tiba aman-aman, kurang kaki, apa nih, sudah sesak lagi napas ya. Ya itu, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita ini. Kita tidak pernah lihat apa yang terjadi dalam tubuh kita ini. Apa yang ada dalam tubuh kita ini kita tidak tahu, saudara. Sebab itu kita terbatas. Jadi manusia itu harus dekat dengan Allah karena kita terbatas. Kemudian kita terbatas karena kita tidak memiliki, karena perbuatan kita, kekuatan kita terbatas. Tidak ada kekuatan kita ini yang di dunia ini luar biasa ya. Semua terbatas. Kita memiliki jabatan apapun tetap terbatas. Ya. Kemarin firman Tuhan dari Pak Dokter bahwa tidak apa yang kita sombongkan. Semua terbatas. Jabatan kita miliki ya ada batas waktunya. Semua punya batas waktu. Jadi tidak ada yang kita sombongkan. Kekuatan kita terbatas. Daud berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung, mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Karena dia tahu sekali saudara dikasih Tuhan. Sia-sia orang menjaga-jaga kota kalau Tuhan tidak berserta dengan kita. Yang berikutnya, manusia terbatas karena ada saatnya. Ya. Ada saatnya segala sesuatu yang kita miliki tidak dapat menolong kita. Ada waktunya saudara. Apa yang kita miliki semuanya sia-sia. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pada hari kemurkaan
Harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Ada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, tidak akan sanggup menolong kita. Amin. Tidak akan sanggup menolong kita. Kita lihat waktu kematiannya mantan presiden kedua Soeharto. Apa yang dia tidak punya, saudara? Semua dia punya. Kekuatan dia punya. Ya. Semua dia punya, harta dia punya. Seandainya nyawa bisa dibeli. Kalau ada rumah sakit menyiapkan nyawa, saudara, semua di situ orang, ya. Tidak bisa dibeli. Saya lihat di rumah sakit waktu di berita itu, wah segala macam. Ini robot atau orang, ya. Karena semua kabel-kabel sudah menempel di badannya. Tetapi berita berikutnya dia wafat. Artinya saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini benar. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Amin. Waktu bencana alam di Palu, sudah kita lihat. Ada yang mau menyelamatkan mobilnya, akhirnya mati dengan mobil. Ya. Suaminya bilang, tidak usah naik mobil, ayo kita lari saja. Suaminya lari dengan anak-anaknya. Istrinya pergi masuk di dalam mobil, akhirnya diangkat oleh tsunami, ditempel di dinding. Ya, mati dalam mobil. Mobil tidak bisa menolong. Tidak bisa lari, saudara. Ada katanya ceritanya orang di Petobo. Waktu dia lari, dia sudah selamat. Katanya dia ingat uangnya ada 1 M kalau tidak salah di dalam. Dia balik lagi dan anaknya dia panggil lagi dalam, ikut dia lari ke dalam rumah. Di situ dia dihantam oleh lumpur. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena ada satu waktu tidak ada yang kita bisa buat. Saudara dikasih Tuhan. Saya pengalaman dengan orang tua saya. Waktu dia sakit, ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini papa kan seorang penginjil, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam menjalankan tugas-tugas tidak ada yang dia selalu dekat dengan Tuhan. Tapi dia sakit. Waktu saya pulang ke Palu, saya mimpi dan suara keras tegur saya begini. Engkau perhatikan hambaku, Stefanus. Stefanus dilempar dengan batu sampai mati. Bukan dilempar dengan batu. Firman Tuhan katakan, dirajam. Artinya saudara dikasih Tuhan, kalau dilempar dengan batu ya batu besar 1 kali, pak, langsung mati. Ini dirajam. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap mengenalkan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dia tidak bilang, mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Tidak. Jadi kita orang yang dekat dengan Tuhan, selalu percaya, di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang menyentuh kita, kita tidak akan kecewa karena kita tahu kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dekat dengan Allah. Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Kekuatan kita, apa yang kita miliki, tidak sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya, kenapa kita dekat dengan Allah? Kita sudah tahu pentingnya kita dekat dengan Allah. Tapi yang menjadi persoalan, ya, yang menjadi persoalan di akhir zaman ini, saudara dikasih Tuhan, kita tidak tahu di mana tempat yang dekat dengan Allah. Di mana tempat yang dekat dengan Allah? Ya, kita tidak tahu. Siapa yang tahu di mana dekat dengan Allah? Oh, saya kalau dekat dengan gembala, saya dekat dengan gembala, berarti saya dekat dengan Tuhan. Aduh, pasti gembala mengecewakan. Ini yang harus kita tahu, saudara. Dalam menghadapi situasi dan kondisi akhir zaman ini, yang tidak menentu, yang banyak membawa kekhawatiran dalam kehidupan kami, kita semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kegelisahan terjadi, karena waktu-waktu yang tidak menentu di depan kita.
Ada hal tantangan-tantangan yang besar di hadapan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu dekat dengan Allah. Di manalah tempat yang paling dekat dengan Tuhan? Ya, di mana tempat yang paling dekat dengan Tuhan? Itu yang perlu kita teliti dalam hidup kita, supaya kita tahu. Dan di sanalah kita lari ketika kita mengalami banyak persoalan hidup. Dan saya tidak akan cerita panjang tentang bagaimana dekat dengan Tuhan, tapi kita mendengar suatu kesaksian. Dan di sini ada kesaksian Ibu Esther tahu. Saya tidak akan katakan, tapi tahulah bagaimana, di mana tempat yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa hari ini, sampai saat ini, dari masih muda sampai sudah menikah, sampai saat ini, masih mengatakan Tuhan baik. Ya, banyak persoalan, pergumulan dihadapi, tapi masih berkata Tuhan baik. Mungkin ada mic, Bu, bisa menjawab pertanyaan ini. Di mana tempat yang paling dekat dengan Tuhan? Karena saya kalau bicara teologi, kita tahu dekat dengan Tuhan. Tapi lebih bagus ada kesaksian tempat dekat dengan Tuhan. Silakan, Bu. Saya bukan dengar dari Ibu Esther, ya. Ada kesaksian yang telah melihat kehidupan Ibu Esther selama melayani dan mengiring Tuhan. Bagaimana selalu duduk di kaki Tuhan. Ya, memang dekat dengan Tuhan itu tempatnya mungkin banyak orang sudah tahu di mana tempatnya. Dia pikir mungkin itu hanya ada di belakang doa. Atau di mana, saya nggak tahu. Tetapi bagi saya, dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hanya di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Ketika saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, disitulah saya merasakan Dia hadir, karena firman Tuhan juga berkata Dia bertahta di atas pujian orang benar. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu berbeda dengan berdoa. Kita berdoa 1 jam, kita bisa capek, apalagi yang kita mau katakan. Karena kita berdoa itu meminta. Tetapi ketika kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita bisa melakukan itu berjam-jam. Karena saat kita berjumpa dengan Dia, saat Dia berbicara dengan kita, kita berbicara dengan Dia, kita merasakan satu hubungan yang luar biasa. Pengalaman saya seperti saya merasakan antara hubungan seorang suami dan istri, merasakan hubungan seperti orang yang pacaran, ya, tidak akan pernah mau berpisah, terus menerus mau bersama-sama dengan Dia. Jadi berjumpa dengan Tuhan itu tempat di mana kita berjumpa dengan Dia, di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Itu yang saya rasakan dan saya alami. Jadi kalau orang yang doa terus itu bisa capek. Kita bisa capek. Karena itu kita minta dan Tuhan berkata dalam firman Tuhan memang bahwa Dia mendengar doa dan Dia menjawab doa. Tapi Tuhan berkata juga dalam firman Tuhan, Dia hadir, bertahta, berdiam di atas puji-pujian dan penyembahan orang benar. Itu aja yang bisa saya jawab. Haleluya. Tepat sekali, saudara. Tempat yang paling dekat dengan Tuhan hanya dalam pujian dan penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, kadang orang berkata, saya mau ketemu Tuhan, harus dia pergi ke gereja. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami pengalaman Daud dekat dengan Tuhan adalah lewat pujian dan penyembahan. Ya, tidak ada tempat yang paling dekat. Dan tidak ada tempat yang paling menyenangkan Tuhan. Hanya dalam pujian dan penyembahan. Karena pujian penyembahan itu kita memberi. Tidak ada yang meminta, hanya memberi. Kita beri.
pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dan pujian, penyembahan mengembalikan kita kepada posisi manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah. Amin. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Apa yang Tuhan tidak bisa buat, saudara? Memuji diri sendiri. Ya, semua dia bisa buat. Tapi memuji diri sendiri ini harus ada yang dia bentuk manusia dan mengangkat tangan untuk memuji Tuhan, dan dia bertata di atas puji-pujian. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara dalam keadaan gundah gulana, saudara dalam keadaan berat hidup saudara, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Kita mulai merasakan ada Tuhan mendekat. Kita mau mendekat kepada Tuhan, kita tidak tahu Tuhan ada di mana, iya kan? Kita mau mencari Tuhan, kita tidak tahu Tuhan ada di mana. Haleluya. Tapi Tuhan dapat kita rasakan. Tapi Tuhan bisa datang kepada kita. Amin. Tuhan bisa datang kepada kita. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembahan. Tidak usah kita cari tahu Tuhan itu di mana. Masuk saya di kamarmu, kunci kamar, mulai nyanyikan pujian, penyembahan. Sampai hati kita hancur. Kita lihat Mazmur 22 ayat 3. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Yang dikatakan tadi, Tuhan bertata di atas pujian. Mazmur 22 ayatnya yang keempat ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saudara dikasih Tuhan, cari Tuhan hanya lewat pujian penyembahan. Kunci kamar, menghadap dinding, dan naikkan pujian. Yesus baik buat saya. Pujian ya Tuhan tiap jam. Banyak pujian-pujian yang akan menghancurkan hati kita. Dan dia berkata juga bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan hancur hati. Amin. Dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Mazmur 34 ayatnya yang ke 18. Ya bukan ya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Coba baca ayat itu. Iya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya. Di mana orang bisa patah hati dan remuk hatinya? Ketika kita mulai naikkan pujian dan penyembahan. Hari ini saudara dikasih Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Tidak ada jalan keluar yang lain yang bisa kita dapatkan, hanya dekat dengan Allah saja. Kita merasa tenang. Daripadanya lah pertolongan kita. Dialah gunung batu perlindungan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Pengetahuan kita tidak akan menolong kita, saudara dikasih Tuhan. Yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan. Tidak perlu kita belajar terlalu banyak dan membuat badan kita sakit. Ya, banyak belajar katanya firman Tuhan bilang melelahkan badan. Tetapi hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita hidup menyembah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ada Pak Roman bisa banyak kesaksian beliau tentang bagaimana Tuhan mengajar. Ya.
Walaupun kita tidak sekolah Alkitab, tapi kalau kita hidup di dalam penyembahan, kadang-kadang ajaran Tuhan itu muncul. Tuhan mengajar kita, karena dikatakan pengurapan mengajar kita. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau orang-orang yang suka menyembah Tuhan, suka nyanyikan pujian kepada Tuhan, suka datang kepada Tuhan, pasti ada hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan. Pasti ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan, saudara. Yang tidak ditemukan di teologi manapun. Ya, tidak ditemukan dimanapun. Saya pernah mendapat hikmat tentang Tuhan Yesus memberhentikan angin ribut. Saya baca ayat itu, saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan arti firman Tuhan ini. Saya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Ternyata sudah dikasih Tuhan. Waktu Tuhan Yesus memberhentikan angin ribut itu, sebenarnya bukan Tuhan Yesus punya mau. Dia mau, saudara, murid-muridnya ini harus menjalani itu bersama dengan Tuhan sampai ke seberang. Walaupun angin ribut, tapi kalau kita percaya ada Yesus, kita tidak takut. Amin. Sebenarnya firman Tuhan itu, karena biasanya kita menyampaikan firman Tuhan itu begini. Kalau kita menghadapi badai, bangunkan Tuhan. Bayangkan badai luar biasa, Tuhan tetap tidur. Kenapa? Karena tidak mungkin perahu itu tenggelam kalau ada Yesus di situ. Makanya coba lihat waktu dia bangun dan sambil marah. Kenapa kamu tidak percaya? Baru dia bilang, angin berhenti. Yang paling luar biasa sekarang sudah dikasih Tuhan. Kalau kita tenang menghadapi badai. Amin. Jangan baru flu sedikit, oh Tuhan sudah flu ini. Tenang. Ada Tuhan dekat. Amin. Naikkan pujian kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu, saudara. Saya pernah nonton satu film dan ditulis di bawah begini. Waktu satu film barat, dia tulis di bawah. Saya sempat nonton, dia bilang begini. Jangan halaukan badai ini dari kami Tuhan. Tetapi berikan kami kekuatan menghadapi badai. Doa mana yang paling indah di mata Tuhan, saudara ya? Doa mana paling indah di hadapan Tuhan? Kenapa? Badai datang, pencobaan datang dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu betapa besar kuasa Tuhan. Amin. Supaya kita tahu betapa besar, betapa hebat kuasanya. Kalau semua Tuhan halaukan, semua Tuhan bereskan, amankan perjalanan kita. Kapan kita berkata Tuhan baik? Kapan kita berkata Tuhan besar? Kapan kita berkata Tuhan kuat? Dengan pencobaan dan tantangan, angin ribut yang kita hadapi bersama Tuhan, di situ kita bisa melihat Tuhan besar. Amin. Dan ini hanya bisa ditahu oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu. Orang-orang yang kacau balau, dia tidak mengenal Tuhan. Kenapa murid-murid kacau balau waktu angin ribut? Dia tidak mengenal Yesus. Mungkin perahu itu bisa patah. Mungkin perahu bisa hancur. Mungkin apa yang kita miliki di dunia ini bisa lenyap, bisa hancur. Tapi bersama Yesus kita tidak akan tenggelam. Amin. Kita bisa berjalan mengatasi air. Sebenarnya Tuhan mau mereka itu tenang bersama Tuhan. Walaupun gelombang. Kalau mungkin kita juga waktu itu mungkin kita tidak tenang, saudaranya, waktu itu. Tapi kalau sekarang kita ada Yesus di situ dan ada gelombang, kita paling tidur dekat Yesus saja. Tuhan, saya tahu Engkau ada, tidak mungkin kami tenggelam. Ya kan? Ini yang Tuhan Yesus mau. Tapi kekhawatiran kadang-kadang, ya, kekacauan kadang-kadang justru akan menenggelamkan kita. Kenapa Yesus harus menghardik angin itu? Karena Yesus melihat semua tidak lagi tenang. Makanya coba baca ayat itu. Yesus bangun sambil marah. Makanya itu ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan buka arti firman Tuhan ini. Selama ini orang mengartikan firman Tuhan ini bahwa bangunkan Yesus saat badai. Harusnya kita juga ada waktunya kita tenang. Tidak selamanya Tuhan menghentikan badai. Amin, supaya kita tenang. Tapi ada saatnya kita ditenangkan oleh Tuhan untuk menghadapi badai. Haleluya. Ini perkataan yang luar biasa. Ini kita terima apa? Di dalam pujian dan penyembahan. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini.
Simpel sekali. Kita hanya kadang-kadang menyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya, tapi kita tidak tahu di mana Allah, di mana kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita datang kepada gembala, kita kadang kecewa juga karena dia manusia yang terbatas. Kita datang kepada orang tua kita, kadang kita kecewa juga. Kita datang kepada keluarga-keluarga kita, kita kecewa juga. Saudara dikasih Tuhan. Tapi coba buat satu komitmen, datang kepada Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara akan merasa ketenangan. Walaupun badai mengamuk, topan mengamuk, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Menghadapi maut pun kita akan tenang. Amin. Haleluya. Ada saatnya kita akan menghadapi maut. Tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, mungkin tinggal jari kaki yang bisa bergerak. Kita akan berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Engkau baik. Kita yang hidup tidak ada yang kekal. Sekali waktu kita akan mengalami yang namanya kematian. Yang namanya maut. Sekuat apapun iman kita. Seberapa besar pun iman kita. Kita akan hadapi maut. Dan hadapi maut, saudara dikasih Tuhan. Hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Di situ ujian iman yang luar biasa. Kalau kita selama ini dekat dengan Tuhan, sebenarnya ada alat peraga. Kalau kita tempelkan paku di magnet, ya, tempelkan paku di magnet ini, kita akan mengalami kuasa. Kita bisa menempel juga. Paku itu bisa menarik juga yang lain. Tapi kalau kita terpisah dari magnet, semua berantakan. Nah itu saudara dikasih Tuhan. Marilah kita dekat dengan Tuhan. Bawalah hati kita dekat dengan Tuhan. Hadapi badai bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kekuatan. Seperti Raja Wali terbang tinggi. Demikianlah kehidupan kita. Raja Wali tidak akan terbang tinggi kalau tidak ada angin kencang. Semakin kencang angin, semakin dimanfaatkan oleh Raja Wali untuk tetap tenang. Haleluya. Dia tidak perlu kepakan sayapnya. Dia tinggal membuka sayapnya, dia naik tinggi. Itu Raja Wali, saudara dikasih Tuhan. Beda dengan burung pipit. Kalau angin kencang, burung pipit jatuh semua. Tapi Raja Wali, semakin kencang angin, semakin enak dia rasakan. Demikian juga hidup kita. Semakin kencang badai dan cobaan yang kita hadapi, sudah dikasih Tuhan. Semakin tinggi kita dekat dengan Tuhan. Semakin tinggi iman kita. Semakin yakin kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan selalu. Kita angkat pujian. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita tahu menjadi jawaban bagi kita, saudara dikasih Tuhan. Jangan saudara berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Di dalam pujian dan penyembahan kita. Sebab itu mulai hari ini, kalau saudara menyanyikan pujian, jangan hanya dengan mulut saudara, tapi dengan hatimu. Kalau perlu hatimu sampai hancur, pikirkan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupa kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Siapa yang punya persoalan hari ini? Siapa yang punya beban hari ini, sudah dikasih? Siapa yang punya pergumulan hari ini? Tuhan akan menjadi jawaban atas kita. Rasakan bahwa Tuhan ada di sini.
Tuhan berkata di puji-pujian kita. Haleluya Tuhan. Belajarlah menyembah Tuhan. Belajarlah memberi yang terbaik. Pujian yang terbaik adalah pujian yang dinaikkan dari dalam hati yang paling dalam. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang penuh dengan kesadaran. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di sorga, kami tidak tahu Tuhan ada di mana ketika kami membutuhkan Engkau. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kami, Tuhan akan menjemput kami. Tuhan akan datang dekat dengan kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Bapa di surga, setelah kami mendengar firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Tuhan, kiranya mengubah anggur ini benar-benar menjadi darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan, sehingga semua kami lakukan dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan, pembebasan, pemulihan dari Tuhan oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut perjamuan kudus ini, tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi telah kulihat, oh haleluya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Oh haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. sekali lagi sama-sama katakan pujian Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. sekali lagi telah Katakan, kulihat, oh telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. dengan darah-Mu Haleluya. selamatkanku, Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya
tercurah untuk terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik, pujian dari dalam hati yang paling dalam. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati, kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita makan roti ini, mungkin di hati kita penuh kebencian. Mungkin di hati kita ada dendam. Sebelum kita makan roti ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saudara pernah kecewa dengan orang lain. Saudara pernah kecewa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan teman, saudara, bahkan orang tua, keluarga yang lain. Lepaskan pengampunan. Ingat, Tuhan disalibkan bukan karena kita baik. Tuhan dihancurkan di kayu salib bukan karena kita baik, tapi karena Dia mau merubah kita supaya yang miskin menjadi kaya, yang menderita menjadi senang, menjadi sukacita. Dia rela menghancurkan semuanya. Relakan hatimu mengampuni satu dengan yang lain. Lupakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan saudara. Pulihkan hati. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada apa-apa saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau seperti Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Engkau mengampuni kami. Bukan karena kami baik, tapi karena kasih yang tidak terbatas. Saudara dikasih Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu aku, kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil anggur. Katakan terima kasih Tuhan. Percaya bahwa penyakitmu telah disembuhkan oleh Tuhan. Kelemahanmu telah dipulihkan oleh Tuhan. Angkat darah Yesus di tangan kanan. Darah ini akan menyucikan saudara. Setelah saudara minum darah ini, tidak ada lagi intimidasi kepada saudara. Hari ini Tuhan mengampunimu. Hari ini engkau disucikan, dikuduskan. Sebab itu melangkahlah di dalam kekuduskan dan pelihara itu selalu dalam hidupmu. Dengan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin, amin. Haleluya. Persembahkan hatimu. Persembahkan hatimu. Haleluya. Pujian tadi. Haleluya. Persembahkan.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Amin. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. terlalu mahal. Oh haleluya, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku. Oh haleluya Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang hari ini kami memiliki pengharapan. Kami tidak lagi takut menghadapi badai apapun. Amin. Karena kami tahu Tuhan bersama kami. Amin. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang diberkati. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah memimpin dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan saudara. Sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan, persiapan persembahan saudara. Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dilawat lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Jadi berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Pelayanan, pekerjaan, keluarga dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau menyucikan hidup kami, menguduskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Kami siap menabur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Sama-sama katakan. Tuhan kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Amin. Katakan perbuatan ajaib tangan yang sudah memberi, boleh berdiri bersama-sama. Hidupku bersama-Mu, ku tak akan gentar. Sama-sama katakan, Kau Allah perlindungan. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sekali lagi bersama-sama, katakan Tuhan kau berikan. Tuhan kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Amin. Jemaat Tuhan saja, perbuatan ajaib dia warnai hari-hari kita saudara. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Boleh lambaikan tanganmu, Kau Allah. Kau Allah perlindungan hidup. Amin Tuhan. Kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Tiada yang lain dalam hidupku,
cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau. Sekali lagi, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Yang cinta Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Nanti Pastor Roman akan berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara yang diberkati pagi hari ini. Coba lambaikan tanganmu. Sekali lagi kita tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, tempat ini tempat untuk mendengar. Ya, jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Sam dengan Ibu juga, ya, saya ingin kita juga menegaskan dalam hidup kita, ya, bahwa doa bukan sekedar kita menaikkan doa kita, tapi yang paling utama itu mendengar. Ya. Tempat ini Tuhan sediakan untuk kita mendengar. Ya, karena 1000 doa kita, saudara, tidak akan lebih baik dari satu perkataan Tuhan tentang hidup kita. Ya. Jadi saudara bersyukur ada tempat ini, karena di mana kalau Allah berfirman, maka di situ lahir kehidupan. Kalau Allah berfirman, ada wahyu di tempat ini, maka tempat ini akan melahirkan banyak sekali. Entah itu kebangunan, entah itu kegerakan, inovasi dan lain sebagainya. Karena ada wahyu. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Sam, ketika Yesus bangun, dia katakan, berhenti, tenang, maka badai itu tenang. Daripada teriakan murid-muridnya yang begitu banyak. Ya, bukan berarti kita tidak bisa berdoa, tetapi saudara, Pengkhotbah 4 ayat 17-18 katakan, kalau kita menghadap Tuhan, lebih baik kita diam untuk mendengar. Sedikitlah kata-katamu, tetapi biarkan dia yang bicara. Ya, karena kalau dia bicara, itulah yang menuntun kita sampai kepada tanah perjanjian. Ya. Puji Tuhan, saudara, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Orang mana ya saudara. Kuraida sandaya. Ilara nama Yesus. Onata sekia pakai sandahin sandara. Olah mata kia sandahin. Orang labaya sandara. Engkau yang berhidup kepada semua kami. Sebab ketika Engkau bicara pada kami, maka semua itu jadi, Bapa. Ketika kami mendengar suara-Mu, maka tepatlah semua perbuatan kami. Maka layaklah kami melakukan apa yang Bapa mau, bukan yang kami mau. Berilah kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Doa kami, iman kami, serta perbuatan kami tidak bisa dipisahkan dari wahyu yang Kau berikan pada kami. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini Kau berikan
untuk kami mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Sebab ada masa yang akan berubah di depan, yang kami belum tahu dan belum ada pengalaman. Itu sebabnya kami butuh tuntunan. Hari-hari ini Bapa, kami harus lebih banyak mendengar Engkau. Sebab itulah yang menentukan langkah dari hidup kami, bahkan rumah sakit ini. Sebab apa yang Kau berikan bagi tempat ini, dan kami yang menerimanya, itu akan mengubahkan masyarakat kota ini Tuhan. Bukan hanya hidup dan keluarga kami, tetapi membangun satu masyarakat yang baru, yang Bapa mau, yang Bapa kehendaki. Sebab Engkau yang mengendalikan kota ini Tuhan. Engkau yang mengendalikan bangsa kami. Engkau yang mengendalikan pemerintahan kami. Sehingga apa yang Bapa rencanakan itu pasti jadi atas kota ini. Tidak luput dari rumah sakit ini Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan jasmani, bukan hanya menyembuhkan secara rohani, tetapi menggenapi firman Tuhan yang menjadi bagian utama daripada tempat ini Engkau dirikan. Dan Engkau yang berdaulat atas setiap jengkal tanah ini, bangunan ini, bahkan setiap manusia yang ada di atasnya. Siapapun itu ya Bapa, Engkau yang berdaulat menentukan setiap tempat, setiap wadah yang ada, setiap kehidupan yang ada yang masuk ke wilayah ini. Sebab kedaulatan sorga ada di tempat ini. Apa buat kami mengerti, buat kami paham, dan buat kami cerdik untuk kami menangkap dan melakukan apa yang Bapa mau. Kami memuji Tuhan, nama-Mu. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, yang bertata di tempat ini sampai selamanya. Kami bawa Tuhan Rumah Sakit Nasanapura ini, akan dalam pembangunan ke depan, seperti hamba sampaikan tadi, bahwa Tuhan yang sudah merancang, Tuhan yang sudah mengatur. Kalau Tuhan berikan tanah ini, menyisakan tanah ini dari satu keajaiban besar, Engkau juga yang berdaulat untuk mulai menyusun bangunan di atasnya. Dan kami juga terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang memberikan izin atas semua yang terjadi di atas tanah ini. Setiap ruangan, setiap bangunan, setiap pondasi di atasnya, Engkau Allah yang menetapkan. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika Engkau akan membangun perkembangan bangunan di rumah sakit ini, maka izinnya pasti ada. Itu yang kami percaya. Kami juga berdoa Bapa, buat Dr. Martin dan Ibu yang Tuhan pilih dari sekian ribu manusia di hadap Petobo ini Tuhan. Engkau Allah yang membawa mereka ke tempat ini. Dan kami yakin ada maksud tujuan Tuhan untuk hari depan kota ini. Bapa, Engkau terus yang mengurapi kedua anak-Mu ini, sehingga mereka melakukan dengan tepat
dalam waktu yang tepat, dalam rencana yang tepat, sehingga kami melihat sampai hari ini banyak orang berkumpul di rumah sakit ini, bukan hanya untuk bekerja, namun juga untuk mempermuliakan nama Tuhan, namun juga untuk mendengar apa yang Bapa mau. Tuhan, sertailah kedua anak-Mu ini. Apa yang ada pada mereka, Tuhan, Engkau Bapa yang memberkati, Engkau Allah yang memberikan kekuatan kesehatan, Engkau Bapa yang berikan visi, penguatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati talenta karunia yang Tuhan berikan, sebab semua itu dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, menghidupkan banyak orang, melahirkan generasi demi generasi, sehingga berkat Tuhan itu akan tersampaikan dalam masa depan kota ini. Bapa, kami juga bawa ke dalam tangan-Mu untuk Pak Edwin beserta keluarga, ya Bapa. Sebab tidak banyak yang mendengar, namun anak-Mu ini memperhatikan setiap detail apa yang Bapa mau. Tuhan, seperti Nuh menangkap setiap ukuran bahtera itu, demikian juga anak-Mu Tuhan, Pak Edwin, untuk menangkap setiap pesan Tuhan secara detail, ya Tuhan. Letaknya, bentuknya, warnanya, dan semua yang Bapa sampaikan itu bisa ada karena Roh yang menuntun hidupnya. Bapa, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan dia dan seluruh keluarganya. Biarlah selalu ada di dalam tangan-Mu. Buat matanya tajam untuk melihat jauh ke depan yang dunia tidak lihat, namun dia bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Pengurapan itu selalu ada di atas kepalanya, yang mengalir terus, sehingga kami percaya Tuhan, lewat anak-Mu ini Engkau disenangkan, dan banyak perbuatan-perbuatan yang Engkau kehendaki terjadi melalui tempat ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dr. Jimmy, Tuhan, beserta keluarga, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam bagiannya Tuhan, untuk memikirkan bagaimana kelanjutan rumah sakit ini ke depan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada hal-hal yang baru Tuhan yang akan dilahirkannya. Biar Engkau Bapa yang terus membentuk hati dan hidupnya, pengetahuannya, hikmat yang Allah berikan, bukan yang dunia berikan. Itulah Tuhan yang akan memperkuat setiap langkahnya, yang akan memperkuat perjalanan rencana Tuhan juga semakin panjang di tempat ini. Tuhan berkati kehidupannya, hatinya. Dia tidak berjalan di dalam pikirannya sendiri, tetapi dia mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidupnya, sehingga keluarganya juga akan terus berjalan ke padang yang berumput hijau. Kami juga berdoa Bapa, fasilitas rumah sakit yang ada saat ini, bahkan yang direncanakan untuk hari depan, Bapak juga yang memberkati semuanya. Tempat ini ada, tentu semua fasilitas itu Engkau berikan untuk menunjang semua kebaikan Tuhan bagi banyak pasien di tempat ini, sehingga semua pasien yang masuk ke rumah sakit ini dapat menerima perawatan, pelayanan yang terbaik dalam tubuh jiwa roh mereka, sehingga mereka akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik,
karena kesaksian dari para perawat, para dokter, para bidan, juga tempat ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan juga yang memberkati seluruh tim medis, dokter, perawat, bidan. Juga Tuhan memberkati mereka. Berikan hati yang melayani Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan, tangan Tuhan ada di sana. Dan orang diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penunjang medis dari farmasi, laboratorium, laundry, rekam medik, dapur, cleaning service, satpam, semua yang terlibat jalannya rumah sakit ini. Tuhan berikan satu unity, kesatuan, penundukan diri, ketekunan, kerajinan, loyalitas yang benar. Sehingga ketika itu terjadi Bapak, maka berkat itu turun bagi rumah sakit ini. Berkat Tuhan turun. Sehingga semua pun mereka mengalami berkat Tuhan. Sampai kepada keluarga mereka. Tanggung jawab dan semua Tuhan yang bisa menunjang jalannya rumah sakit ini. Obat-obatan, alat-alat semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang kuduskan, Engkau Allah yang memberkati, sehingga bisa Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan juga bagi banyak pasien. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Kami berdoa Tuhan, biar mereka mengalami Tuhan ketika mereka ada di tempat ini. Biar mereka melihat kemuliaan Tuhan ketika mereka mulai masuk ke halaman rumah sakit ini. Mereka mulai melihat para perawat, para dokter. Mereka akan merasakan kemuliaan Tuhan. Dan mereka disembuhkan dari hati, luka, bahkan sakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin banyak Tuhan mereka yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dan kami juga percaya bahwa semua mereka yang Tuhan bawa ke tempat ini, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk wilayah Petobo Tuhan, di mana rumah sakit ini berdiri, bahwa Bapa yang menguduskan tempat ini, sehingga maut tidak bisa menguasainya. Kami percaya juga Tuhan, bahwa terang dari rumah sakit ini akan menerangi seluruh wilayah Petobo ini. Sekalipun sebagian sudah hancur, tapi kami percaya yang masih tersisa itu yang Tuhan kumpulkan. Maka Tuhan yang akan bekerja dengan dahsyat. Sehingga kami yakin juga Tuhan, wilayah Petobo ini akan menjadi wilayah pertobatan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan ada di tempat ini, bagi kota ini. Untuk kota Palu Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pemerintahan yang ada, terpilih saat ini. Kami juga bawa ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka roh takut Tuhan, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, untuk bisa membawa kota ini menjadi kota yang maju, yang bangkit, yang diberkati Tuhan, yang punya toleransi yang tinggi satu dengan yang lain, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang menghargai satu dengan yang lain. Karena Engkau Allah yang memberkati pemerintahan ini dan seluruh masyarakat kota Palu yang ada, seluruh pun gereja yang ada di kota Palu ini ya Bapa, seluruh kepercayaan yang ada di kota Palu ini, buat semua mereka melihat Engkau dan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan kami yakin juga Tuhan, bahwa masyarakat kota Palu ini akan menjadi masyarakat yang mengalami kebangunan di dalam Engkau ya Bapa. Bangsa kami Indonesia, pemerintah pusat sampai ke pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemerintahan sekarang, presiden kami, untuk bisa melihat satu perubahan besar di depan, mempersiapkan bangsa ini,
mempersiapkan ekonomi, sistem yang baru Tuhan, cara kerja yang baru Tuhan, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru sesuai dengan firman-Mu. Hanya orang yang hidup menjadi manusia baru yang dapat mengerjakan pekerjaan baru dan besar di dalam Engkau. Dan kami yakin bangsa kami ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, akan menjadi kesaksian bagi bangsa yang lain, karena ada umat-Mu yang berdoa. Bapa, kami juga berdoa membawa anak Giselle Tuhan ke dalam tangan-Mu yang hari ini berangkat Tuhan ke Jakarta untuk operasi jantung. Bapa, semua tubuhnya itu milik-Mu, seluruh organ tubuhnya itu milik-Mu. Kami hanya menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang Bapa mau, kerjakanlah Tuhan. Kalaupun ada kesaksian di dalamnya, buat itu penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami hanya yakin ketika kami bawa anak ini ke dalam tangan-Mu, maka Engkau bekerja seturut dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus, yang membawa kemuliaan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, tolong dia selama ada di Jakarta beserta orang tuanya, Tuhan yang pimpin sertai. Kalau dia Tuhan harus sembuhkan, maka pastilah Engkau sembuhkan. Kami bawa anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga anak Graciela, anak dari Suster Yanti Tuhan, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Nasanapura, yang mengalami sesak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, dia disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu dia dibebaskan dari sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan hidup kami. Biarlah kami melangkah Tuhan sesuai dengan apa yang Bapa mau. Dan kami percaya Bapa, maka kami ini menjadi terang dan garam dunia. Terang itu akan ada di atas kaki dia. Dan seluruh orang akan melihat perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan, menjadi bagian yang luar biasa, sehingga banyak orang yang bertobat, datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami. Sempurnakanlah semua doa, permohonan yang kami sampaikan ini Bapa. Ampuni kalau ada salah. Namun kami yakin juga bahwa kehendak-Mu yang jadi atas setiap permohonan doa ini. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri pada kita pada siang hari ini. Mari berdiri bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Oh, benar besar. Pujian Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat hari ini tidak sia-sia. Tuhan bersama dengan kami. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. WL, singer, pemain musik, hamba-Mu Pak Dokter yang sudah juga melayani perjamuan kudus. Kami percaya semua yang kami buat berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Dan kami yang sudah hadir pada hari ini dan yang mendengar semua siaran kami ini, kami percaya telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat tangan kan. Ini tangan kami terangkat di hadirat Tuhan. Kami perlu Tuhan. Karena kami tahu kami terbatas dalam segala hal ya Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa Engkau Allah tidak terbatas. Kami mengandalkan Engkau. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Tuhan, dan penghentaran penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita melihat kemuliaan Tuhan dan menerima mahkota yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Ajaib tangan-Mu